Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dalam kajian kita di Pondok Tadabbur Al-Quran. Kali ini saya dari Madinah menyampaikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini berkaitan dengan keutamaan memanfaatkan sepertiga malam yang terakhir. Bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kullal lailatin ila samai dunya hina yabqa sulusul lail akhar wa yaqulu man yad'uni fastajib lahu, may yas'aluni fa'u'tiyah, may yastaghfiruni fa'aghfir lahu." Hadis rawahul Bukhari dan wal Muslim ya. Terjemahannya, Rabb kita yaitu Allah Tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia pada setiap malam ketika tersisa di sepertiga malam yang terakhir. Lalu Allah berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan doanya. Siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku beri apa yang dia minta. Siapa yang memohon ampun atau yang istighfar, yang minta ampun kepadaku, maka akan aku ampuni dosanya." Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang pertama kita akan jelaskan makna turun. Nazala Rabbuna wa ta'ala tabaraka wa ta'ala. Menurut paham Ahlus Sunnah, ini menetapkan satu sifat yang tanpa menanyakan bagaimana cara turunnya, karena Allah tidak menyerupai makhluk tapi kita meyakini Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Tapi para imam, diantaranya imam yang lain, ulama yang lain, menganggap bahwa istiwa itu adalah sesuatu yang tidak diketahui bagaimana cara turunnya Allah. Tapi kita beriman wajib dengan bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia tanpa menanyakan seperti apa turunnya. Tapi sebagian ulama yang lain itu memahami bahwa Allah menurunkan rahmat, menurunkan berkahnya untuk hamba-hambanya gitu. Yang kedua, ini adalah waktu yang mustajab berdoa. Sepertiga malam yang terakhir. Di situ ada sholat malam, di situ ada istighfar, di situ ada doa, sehingga keutamaan sholat atau doa atau istighfar di sepertiga malam yang terakhir ini adalah suatu yang harus kita manfaatkan dengan turunnya Allah ke langit dunia di sepertiga malam Tapi ingat, di waktu Allah turun itu bukan berarti Allah berpindah-pindah dari atas ke bawah, nanti naik ke atas lagi gitu. Al-Imam An-Nawawi menjelaskan tentang pendekatan hadis ini. Satu, kita meyakini tentang apa yang diinformasikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau memahami ada takwil sebagaimana bentuk dari pendekatan
rahmat, perhatian atau dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari memberikan pendapat ya, menerima sebagaimana datangnya hadis ini ya kan, turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia, atau juga mentakwilkan ya kan, turunnya rahmat ya, atau turunnya berkah ya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang paling penting bagi kita adalah ini waktu terbaik ya, di sepertiga malam itu adalah waktu terbaik untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini bisa menjadi satu dalil berdoa, berzikir, baca Quran, meminta, memohon dan minta ampun kepada Allah. Itu waktu terbaiknya adalah di malam, khususnya di sepertiga malam. Ini menunjukkan bahwa begitu luasnya rahmat Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya untuk mengabulkan doa, mengabulkan permintaan, dan memberikan ampunan ya kan kepada hamba-hambanya yang berdosa, yang minta ampun pada waktu itu. Maka dari itu mari kita manfaatkan ya momen ini, yaitu di sepertiga malam setiap malamnya. Maka ketika kita membimbing jemaah haji atau jemaah umroh ya, maka jam 2:30 itu sudah kita ketuk pintunya, kita bangunkan supaya mereka siap-siap setengah jam. Kemudian jam 3 atau jam 3:30 sudah sampai di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, sehingga mereka bisa melaksanakan sholat tahajud di sepertiga malam itu, dan berdoa, memohon dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram itu ada 2 kali azan subuh. Jadi dari azan pertama dengan azan kedua itu jaraknya lebih kurang 1 jam. Sehingga 1 jam itu kalau kita sampai di masjid ya, Masjid Nabawi atau Masjidil Haram sebelum azan yang pertama, sehingga kita sudah bisa mulai melaksanakan sholat malam, berzikir, berdoa, memohon, meminta, memberikan solusi-solusi terhadap masalah yang kita hadapi. Kemudian di ujung malam menjelang azan yang kedua, perbanyaklah beristighfar. Inilah pesan singkat kita dari Masjid Nabawi atau dari Madinah. Semoga Bapak Ibu semua diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan haji atau umroh, terutama bangunlah malam di sepertiga malam dan minta kepada Allah supaya kita, keluarga kita diberi kesempatan untuk datang ke Masjid Nabawi dan Masjidil Haram di Makkah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.